Satrio spontan merogoh sakunya dan mengepalkan uang untuk Mila. "Ini, aku mau kasih uang Mila kalau nanti dia mau pulang," ucap Satrio gugup. "Oh, mau kasih uang buat Mila," ucap Ros. Mila pun menerima uang itu dengan perasaan bingung. "Ambil uangnya, Nak. Mungkin Om Satrio khawatir sama kamu," ucap Ros. "Mah, ini ada titipan dari Papa," ucap Mila sambil menyodorkan sebuah kado pada Ros. "Bilangin ya, makasih buat papamu," ucap Ros. "Ya udah, Mila mau pulang dulu," ucap Mila sambil meninggalkan Ros dan Satrio di ruangan itu. Ros menatapi Satrio. Ros juga mendekati Satrio seperti hendak menggodanya. "Kok kamu lihatnya kayak gitu?" tanya Ros pada Satrio. "Enggak kok," ucap Satrio. "Kamu cemburu ya, Bobby kasih hadiah ini?" tanya Ros. "Ya enggak lah, dia kan bukan suami kamu lagi. Apalagi Bobby juga sudah punya istri," ucap Satrio. "Ya siapa tahu aja kamu cemburu dan bisa aja kamu berpikir aku bisa balikan lagi sama Bobby," ucap Ros. "Aku sama sekali gak punya pikiran kayak gitu kok, Ros," ucap Satrio. Terlintas di pikiran Ros terhadap perubahan Satrio. Dulu Satrio mencintainya dan sangat menggebu untuk memilikinya. Tapi entah kenapa Satrio berubah dan semakin jauh darinya. Pagi hari di kediaman Bobby, Mila yang sedang sarapan pagi berubah menjadi murung. Karena di hari itu Mila harus pergi sendiri ke sekolah. Dia pergi ke sekolah berjalan bersama dengan Rio. Rio seorang mahasiswa yang sudah lama naksir Mila. "Mil, aku ambil motor dulu ya," ucap Rio. "Gak usah, aku kayaknya mau pergi sendiri aja," ucap Mila. Rio pun meninggalkan Mila berjalan sendirian. Namun setengah perjalanan menuju sekolah, tiba-tiba Mila dihadang oleh preman yang hendak mengganggu Mila. Rok sekolah yang dikenakan Mila hampir dibuka preman. Sontak saja Mila berteriak ketakutan. Mila juga didorong sampai terjatuh. Jalan yang dilalui oleh Mila agak sepi, jadi banyak penjahat yang memanfaatkan keadaan. Mila hampir diperkosa, namun Satrio datang dan menolong Mila yang hampir dinodai oleh preman. Satu persatu preman itu dihabisi oleh Satrio, dan hampir saja preman itu menusuk Satrio dengan belati. Namun Satrio masih bisa menyelamatkan diri, hingga preman itu berlari terbirit-birit. Rio hendak menolong, tentunya kalah cepat. Rio malah bersembunyi di balik semak-semak. Rio hanya memandangi Mila yang tengah dipangku Satrio. Mila menangis ketakutan, dia juga trauma dengan kejadian itu. Mila dibawa Satrio ke rumah sakit dan dibawa ke ruangannya. Hari itu Ros sedang tidak ada di tempat karena shift malam. Mila duduk di kasur pasien. Luka kecil yang ada di tangan dan lutut Mila membuatnya agak meringis. Satrio mengobati luka yang ada di tangan dan lutut Mila. "Au," kata Mila. "Sabar ya, aku bersihin lukanya dulu," ucap Satrio. Satrio dengan telaten merawat luka yang ada di tangan Mila. Mila menatap Satrio lebih dalam dan terenyuh dengan perhatiannya. "Om, udah lama kerja di sini?" tanya Mila. "Iya, memang kenapa?" tanya Satrio. "Enggak sih, kelihatannya jago banget nanganin pasien," ucap Mila. "Namanya juga dokter, ya harus jago dong. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berangkat ke sekolah sendirian?" tanya Satrio. "Papa hari ini antar Mbak Arum ke kandungan," ucap Mila. "Jadi kamu ditelantarin gitu aja? Padahal kenapa kamu gak save nomor telepon aku aja? Biar kalau ada apa-apa, aku yang maju," ucap Satrio. "Aku gak mau banyak repotin orang," ucap Mila. "Lukanya udah beres aku obatin. Sekarang, kamu mau lanjut sekolah atau mau nemenin aku?" tanya Satrio memanjakan. "Nemenin Om di ruangan ini?" tanya Mila cemas. "Ya enggak lah, maksudnya kamu mau gak kalau kita jalan? Ya, aku hari ini izin aja demi bersama kamu," ucap Satrio. "Boleh deh," ucap Mila dengan senangnya. "Tapi aku minta sama kamu jangan manggil aku Om, panggil aku Mas Satrio."
Aku benci dibilang om, ucap Satrio. Oke deh, Mas Satrio, ucap Mila sambil menggandeng tangannya. Mila diajak jalan-jalan ke tempat yang indah. Yang dianehkan dari sikap Satrio adalah istri sahnya tidak dibawa pergi jalan-jalan. Satrio juga mengajak Mila ke bioskop dan tentunya mereka semakin intens dan selalu berpegangan tangan. Satrio merasa bahagia, umpannya ternyata dilahap juga. Waktu petang itu tiba, perjalanan romantis telah mereka lalui. Mila yang hendak keluar dari mobil pun dicegah oleh Satrio. Mas, kenapa mas? Tanya Mila. Di situ Satrio langsung mencium kening Mila. Hati Mila langsung meleleh dan tersipu malu. Mila keluar dari mobil dan melambaikan tangannya seraya perpisahan. Mila masuk ke rumah dan dilihatnya sang ayah yang sedang berdiri di dekat pintu. Kamu pulang malam banget? Tanya Bobby. Tadi aku habis main ke rumah temen, ucap Mila. Papa telepon Anita. Katanya kamu gak ada di rumahnya, ucap Bobby. Ya, aku bukan sama Anita, Pah, ucap Mila lagi. Udahlah mas, jangan ditanya-tanyain terus, kasihan Mila kan capek, ucap Arum seraya membela Mila yang tersudutkan. Ini nih, kamu suka banget manjain Mila, ucap Bobby. Mila masuk ke kamar. Dia masih terbayang wajah Satrio. Mila juga memeluk boneka kesayangannya, seakan membayangkan kalau itu adalah Satrio. Ya Tuhan, sayangnya Mas Satrio itu ayah tiri aku. Kalau bukan, mungkin aku gak akan membatasi perasaan ini yang sedikit demi sedikit mulai muncul di hatiku, ucap Mila. Masih teringat kecupan yang melayang di kening Mila. Mila masih membayangkan kehangatan dan kelembutan cintanya. Sebaliknya Satrio juga terbayang wajah Mila yang muda belia. Seperti layaknya anak muda, Satrio mulai puber bersama Mila. Mila, hati kamu sulit ditaklukkan, batin Satrio. Esoknya Mila pergi ke sekolah. Seperti biasanya, Satrio yang menjemput Mila. Namun keanehan mulai terlihat Bobby, yang mana Mila tampak lebih ceria dari biasanya. Mila kok kayak bahagia banget, tumben berangkat ke sekolah, kelihatan bercahaya dan wangi banget, ucap Bobby. Kamu aneh banget mas, giliran Mila merengut, malah kamu keheranan. Udahlah, namanya anak muda, moodnya kadang suka berubah, ucap Arum. Mila masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Satrio. Hai permaisuriku, ucap Satrio. Hai pangeran, ucap Mila. Canda tawa menghiasi perjalanan mereka menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, sebelum turun dari mobil, Mila diberikan uang sebanyak 500.000 dan mendapat ciuman di pipinya. Ini tanda aku sayang sama kamu dan biar kamu semangat belajar, ucap Satrio. Makasih ya mas, ucap Mila. Dan Mila pun membalas ciuman itu di pipi kanan Satrio. Satrio terkejut karena dicium oleh gadis kesayangannya. Mila turun dari mobil dan segera masuk ke dalam kelas. 3 jam pelajaran dilalui Mila. Mila pun istirahat di kantin. Namun kala itu Mila tidak bersama dengan Anita. Justru Mila malah mendekati Bella dan Hana. Mila membawa 2 botol minuman favorit anak sekolahan. Nih, gue bawain minuman buat kalian, ucap Mila. Ngapain lo kesini? Tanya Hana. Gue cuma mau nanya sama kalian, kira-kira enak gak sih pacaran sama orang yang udah dewasa? Tanya Mila. Lo mau ngeledek kita ya? Kita masih perawan ya, sorry, marah Bella. Tenang dulu, gue cuma mau tanya doang, soalnya calon pacar gue juga sama kayak kalian, ucap Mila. Hana pun menenangkan Bella yang tersulut emosi. Oh, jadi lo pemain pemula? Siapa mucikarinya? Tanya Hana. Gue gak punya mucikari kok, ucap Mila dengan santai. Jadi lo independen? Tanya Bella. Udah deh, kalian jangan banyak ngomong. Mulai besok kita bertiga jadi bestie, ucap Mila sambil tersenyum. Terus temen lo si Anita mau dikemanain? Tanya Bella. Itu mah gampang, ucap Mila. Malam hari di kediaman Bobby, rupanya Arum mengalami kontraksi. Mereka membawa Arum ke rumah sakit.
Arum masuk ke ruang bersalin, namun posisi bayi yang dikandung Arum sungsang dan harus menjalani operasi besar. Mau tidak mau, Mila dan ayahnya harus menemani Arum di rumah sakit itu. Di apartemen lantai 5, Ros dan Satrio tinggal. Ros menggoda suaminya di ranjang dan terus menciuminya. Namun karena risih, Satrio menghindari Ros. "Mas, aku belum pernah disentuh kamu. Aku kan pengen punya anak lagi. Aku pengen punya anak dari kamu," ucap Ros. "Lain kali aja deh. Emang kamu gak cukup ya punya anak satu? Kamu udah tua. Mau punya biji lagi? Hamil di usia tua itu rentan. Kamu harus ingat itu," jelas Satrio. "Salahku di mana? Kita kan belum pernah melakukan hubungan suami istri," ucap Ros yang nafsu birahinya sedang menggebu. "Oke, aku turuti kemauan kamu," ucap Satrio. Ros mulai melucuti pakaiannya. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Satrio keluar kamar dan membuka pintu apartemennya. Dan dilihatnya Mila yang tengah berdiri menggunakan jaket ungu dan rok mini hitam dengan tatapan cinta pada Satrio. "Mila, kamu mau apa kesini?" tanya Satrio sambil berbisik.